Iya, jadi orang sering beranggapan barang-barang yang ada di internet itu bisa saya ambil semau saya. Tapi kalau kita perhatikan search Google Image, pasti di sebelah kanan itu ada pemberitahuan. Foto mungkin terlindungi oleh hak cipta. Jadi Google sudah memberi peringatan di situ karena mereka sadar. Mereka sebetulnya hanya mesin pencari. Jadi kembali lagi ke the man behind the gun. Tapi sudah ada warning. Artinya apa? Saat kita mengunggah sesuatu ke internet, itu bukan berarti kita sadar bahwa hak cipta kita dipreteli. Masih tetap ada hak cipta. Sebetulnya masih ada etika juga di internet. Saya mengambil tulisan dari blog seseorang, saya punya kewajiban. Yang pertama, memberitahu si pemilik blog bahwa tulisannya saya gunakan. Dan yang kedua, saya juga setelah memberitahu, saya harus minta izin. Boleh atau tidak? Yang repot, kita sudah tidak memberitahu, kita juga tidak minta izin. Dan yang punya blog lalu tahu. Nah, ini kan jadi panjang urusan. Jadi, marilah kita hormati karya orang lain. Jangan kita ambil gambar, ambil video, segala macam dari internet. Lalu kita olah, ternyata kita mendapat keuntungan material dari situ. Inilah yang harus kita hindari. Dan itu harus mulai dari diri sendiri. Kecuali kita mendeklarasikan, misalnya saya mempunyai sebuah blog, lalu di dalam blog itu saya nyatakan, silahkan mengutip baik sebagian maupun keseluruhan isi blog saya dengan catatan, dengan syarat Anda harus mencantumkan sumbernya. Biasanya ada apa? Ada linknya mungkin, link back, atau sebutkan ini saya ambil dari blog si ini milik si A. Kalau tidak ada kata-kata itu, berarti kita harus minta izin, kita harus minta persetujuan dari yang bersangkutan. Baik itu pemilik video, baik itu pemilik lagu, baik itu pemilik foto, dan sebagainya. Sering sekali kita ngambil foto untuk digunakan keperluan publisitas yang komersil sifatnya. Ternyata si pemilik foto bilang, oh ini milik foto saya. Sering ada kasus foto untuk online store diambil oleh online store lain dan digunakan untuk kepentingannya dia. Ada kasus akhirnya bisa dibuktikan bahwa dia mengambil foto karena ada watermark yang tersembunyi di situ. Kadang kan kita lihat watermarknya besar-besar. Tapi kalau ada yang pintar, dia meletakkan watermarknya itu kecil dan hanya dia yang tahu di mana mencarinya. Dan itu ketemu, dan itu dia beralasan, enggak, ini bukan foto Anda, ini foto saya. Setelah ditunjukkan watermarknya, oh oke. Dari situlah marilah kita budayakan pengutipan karya orang lain dengan sepantasnya. Jika memang kita harus memberikan royalti ke dia, maka kita bayarkan royalti yang pantas. Karena apa? Si pencipta ini sudah melakukan olah intelektual di situ. Kita semua tahu menulis, yang pertama, menulis itu tidak gampang. Membuat video juga tidak gampang. Jadi, kalau si pemiliknya itu sudah menyatakan, silahkan kutip sebebas-bebasnya, tapi di undang-undang kita ada hak moral. Kita wajib menyatakan, video ini saya ambil dari Mr. Jones. Oke, no problem. Mr. Jones tidak ada masalah. Saya tidak ada masalah, silakan ambil video saya. Kita yang berkewajiban seperti itu. Jadi bukan berarti barang ada di internet bebas kita ambil dan sebagainya, tapi kita lihat kalau memang dia ada hak ciptanya, kita sebutkan dari mana gambar ini diambil. Mengunggah ke internet, barang yang ada bukan berarti gratis. Ya, jadi lingkup desain industri ini jelas itu sebuah desain yang kita terapkan dalam sebuah industri. Jadi dia bukan sebuah karya seni,
dia adalah sesuatu yang murni estetika, dan itu bisa dibuat dalam jumlah yang massal. Memang kita boleh saja membuat desain dengan limited edition ya, hanya dibuat 10, tapi saat dia punya kemampuan untuk dibuat dalam jumlah ribuan atau jutaan. Tapi kita bicara limited edition. Tapi itu adalah sebuah industri, itu adalah sebuah yang menghasilkan estetika. Saya bicara gear, roda gigi, itu tidak ada estetikanya. Roda gigi berbentuk seperti itu karena memang fungsinya dia seperti itu. Tapi saat kita bicara sebuah meja, apakah meja bentuknya harus berkaki 4? Kotak? Tidak juga kan. Saya bisa membuat meja yang tidak beraturan dengan kaki hanya 3 atau hanya 1 di tengah, atau mungkin 4 tapi bentuknya tidak lurus tapi melintang sana kemari. Nah, disitulah kita bicara desain industri. Disitulah kita bicara kreativitas untuk membuat estetika. Lampu kita bisa saja bentuknya seperti itu. Hanya neon biasa melengkung, oke selesai. Tapi saat saya membuat sebuah lampu yang seperti air terjun atau seperti stalaktit, jadi ada banyak. Nah, itulah kita bicara desain. Itu estetika. Sebetulnya tanpa dibentuk seperti air terjun pun lampunya tetap berfungsi sebagai lampu kan. Itu. Tapi ini bagus karena desainnya seperti ini. Lemari kita bisa buat kotak, tidak ada masalah. Tapi saat saya buat miring jajaran genjang, nah itu adalah sebuah desain. Soal praktis itu lain lagi. Kita bicara estetika. Nah, lalu syaratnya apa sih untuk bisa didaftarkan? Syaratnya hanya satu, baru. Artinya saat saya ajukan permohonan ini, saya datang ke kantor desain industri, saya ajukan permohonannya ini, saya belum pernah menjual atau mengumumkan desain industri tersebut. Kalau sudah diumumkan, artinya ternyata saya sudah pasang iklan dulu nih di website saya, dijual lemari jajaran genjang. Saya baru sebulan kemudian daftar ke sana. Saat diperiksa dilihat, sudah ada. Berarti sudah tidak baru. Tapi saya daftarkan dulu, besoknya atau sebulan kemudian baru saya publikasikan, itu baru tidak ada masalah. Prosedurnya sama, haki di mana-mana sama. Kita ajukan, ada formalitas, ada pemeriksaan substantif, ada publikasi. Publikasi itu selalu ada. Karena dia berfungsi untuk memberikan akses kepada masyarakat seandainya ada kesalahan di pemeriksaan. Kenapa ada kesalahan? Kita kembali lagi bahwa pemeriksa itu juga manusia, punya keterbatasan. Jadi selalu di mana-mana ada yang namanya publikasi kan ya. Mungkin ternyata si pemeriksa nggak tahu kalau desain ini sudah dipublikasikan di Vanuatu misalnya, atau di Tuvalu, atau di Papua Nugini, negara-negara yang kecil. Ternyata ada yang tahu, saya kemarin habis dari Papua Nugini lihat desain ini. Saya sampaikan keberatan. Oke, ternyata desain Anda tidak baru, ditolak. Prosedur sama, dan perlindungannya itu 10 tahun. Itu sejak tanggal penerimaan, dan tidak bisa diperpanjang. Berbeda dengan merek, yang bisa diperpanjang, paten desain industri, itu tidak dapat diperpanjang. Setelah perlindungannya habis, semua orang bebas untuk memanfaatkan.